Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 5 Gazaners, jumpa lagi dengan Pokoci. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pokoci harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa moto kelas kita, read, lead, succeed. Read, banyak belajar dan membaca. Lead, pimpin keberhasilan. Succeed, syukuri kesuksesan. Baik, tentunya Pokoci tidak lupa untuk memotivasi kalian atau mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya salah satunya itu gerakan 5M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi dan menghindari kerumunan. Semoga kita semua dengan ikhtiar kita Allah menjauhkan kita dari segala macam penyakit khususnya COVID-19. Baik, amin. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu agar Allah memberkahi pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, kita masuk di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Di sini ada beberapa sub materi. Di antaranya yang pertama, pengurangan pecahan berpenyebut sama, pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama, pengurangan pecahan campuran, pengurangan pecahan desimal, pengurangan persen, pengurangan aneka pecahan atau macam-macam pecahan, dan terakhir soal cerita pengurangan pecahan. Di pengurangan pecahan ini hampir sama materinya dengan penjumlahan pecahan, sama-sama ada sub materinya ada 7. Namun yang sekarang kita fokus di pengurangan pecahan ya. Kalau sebelumnya kan penjumlahan pecahan. Baik, anak-anak sekalian, kita langsung ke sub materi pertama, yaitu pengurangan pecahan berpenyebut sama. Berpenyebut sama berarti bawahnya sama ya. Kita di sini kita lihat di layar ada contoh. Di berpenyebutnya adalah penyebutnya adalah 8. Maka kita tinggal kurangi atasnya saja, berarti 3 kurangi 1 4/8 karena sudah sama penyebutnya, jadi tidak usah disamakan lagi. Atau kita kecilin berarti berapa? 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Jadi kalau sudah sederhana, disederhanakan paling sederhana adalah 1/2. Kemudian yang nomor 2 penyebutnya sama 6, maka 4 kurangi 1 adalah 3, 3/6. Ini juga sama, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi disederhanakan 1/2. Yang ketiga penyebutnya adalah 12 dan 12. Maka kita tinggal kurangi atasnya aja, 17 kurangi 5. Kira-kira berapa? 12. 12/12. Wah, ini berarti 1. Ya, 12 tambah 5 7. 12 tambah 5 17. Nah, 17 kurangi 5 12. 12/12. 12 bagi 12 berarti 1. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk di submateri yang kedua, yaitu pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Berpenyebut tidak sama berarti bawahnya tidak sama. Kita langsung ke soal ya. Baik, di waktu kita mengerjakan penjumlahan pecahan ada cara silang ya. Kita coba pakai cara silang dulu. 5/8 dikurangi 1/4 ya. Kita silangkan sama dengan 20. 5 kali 4 20. 8 kali 1 8. 8 kali 4 32. Sehingga 20 kurangi 8 adalah 12/32. Dibagi 2 6. Dibagi 2 16. Dibagi 2 3. Dibagi 2 8. Jadi yang sederhananya adalah 3/8. Nah, ada cara yang kedua, yaitu dengan cara ini. Cara yang pertama disilang ya. Berarti cara yang kedua kita coba pakai cara menyamakan penyebutnya. Karena tidak sama, kita samakan dulu ya. Ini kan penyebutnya tidak sama nih. Kita samakan dulu dengan angka yang mana, Pak? Dan coba kita cari angka yang paling besarnya. 8 bisa dibagi 4 bisa, tapi 4 dibagi 8 nggak bisa, maka kita pakai angka 8. 8 dibagi 8 1, 1 kali 5 5. 8 bagi 4 2, 2 kali 1 2. Mohon maaf, ini bukan ditambah, dikurang. Nah, 8 bagi 4 2, 2 kali 1 2. Sehingga 5 kurangi 2, 5 kurangi 2 3, 8. Cepat sekali, sudah langsung ketemu 3/8 ya. Dengan cara perkalian tadi agak lebih lama. Dengan cara menyamakan
penyebutnya lebih cepat ya, lebih singkat ya. Terserah kalian pilih yang mana yang lebih nyaman menurut kalian, kalian boleh ambil ya. Selanjutnya kita ke nomor yang kedua, yang ini ya. Kita pakai cara silang dulu deh, coba bagaimana nih. Angkanya lumayan besar ya, kita hati-hati ya. 3/8. Oke, di sini kita kalikan 15 kali 8. 15 kali 8 40, 8 kali 1 8. Oh, 120 ya. Kita hapus dulu biar muat. Sama dengan 120 ya. 120. Sebentar, dihapus dulu ini. Oke, 120. Kemudian 32 kali 3. 32 kali 3 6. Oh, 96. Dikurangi 96 per 32 kali 8. Hapus dulu. 32 kali 8. 8 kali 2 16. 8 kali 2 4 256. Hasilnya 256 ya, bawahnya 256. Oke. Nah, kita kurangi 120 kurangi 96. Ini 10 kurangi ini 4. 11 kurangi 9 2. 24 per 256. Oke. Kita catat ya sini nih, berarti 24. Mana tadi pensilnya? Oke. 24 per 25 256. Oke. Kita bagi ya. Ini dikecilin lagi karena ini masih besar. Kita ke halaman 11-nya kita. Oke. Berarti tadi berapa? 24 per 256. Kita kecilin, dibagi 2 12, dibagi 2 ini kalau 250 berarti kan 125 ya. Maka ini 120 berapa? 128 ya. 128 dibagi 2. Kita bagi 2 lagi, 6 per 64. Nah gitu. Bagi 2 lagi, 3 per 32. Nah ini sudah paling kecil ya. Coba kita mundur lagi tadi caranya. Nah ini kita kalikan silang. 15 kali 8 120. 32 kali 3 96. 32 kali 8 25. Dikurang nih ya, 120 kurangi 96 24. Kemudian bawahnya tetap 256. Kemudian kita kecilin menjadi 12 dibagi 2, begitu 128. Kita kecilin lagi menjadi 6 dibagi 2, dibagi 2 64. Kita kecilin lagi dibagi 2 3, dibagi 2 32. Nah, kita pakai cara yang kedua. Coba bagaimana kalau misalkan caranya dengan cara disamakan bawahnya. Nah, ya, kita nomor 2 ini dengan cara disamakan bawahnya. Kita lihat di sini. Oh, 32 yang besar, berarti kita coba pakai 32 ya. 32 bagi 32 1 kali 15 15. 32 bagi 8 4 kali 3 12. Nah gitu ya. Coba kita hapus yang ini sehingga didapatkan 15 kurangi 12 kan 3 per 32 ya. Selesai ya. Selesai kayak sama kayak yang tadi. 3 per 32. Nah, tadi udah dihapus ya. 3 per 32 sehingga sama. Ya, boleh kita nanti mundurkan coba. Nah, tidak tadi 3. Nah, ini jawaban pertama yang tadi disilang 3 per 32. Ya, 3 per 32. Coba kita dengan cara yang tadi disamakan jawabannya juga 3 per 32. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3-nya. Kita lanjut ke yang nomor 3 yang ini. Kita hapus aja ya. Kita hapus. Nomor 3 kan belum. Oke. Terus kita lanjut nomor 3. Oke, di sini 3 per 14 per 21. Kita pakai cara silang dulu deh. 3 per 14 dikurang 3 per 21. Boleh nggak? Sebelum Bapak tulis 3 per 12 boleh nggak ini di bawah ganti 3 bagi 3 1, 21 bagi 3 7. Boleh nggak pakai yang ini agar lebih simpel? Boleh
ya, karena lebih sederhana. 3 kali 7 21 dikurangi 14 kali 1, 14 kali 7 itu berarti sekitar 98 ya. 14 kali 7, 7 kali 4 8, 2, 7 kali 1 ya 98 ya, 98. Kita hapus dulu, hasilnya 98. Nah seperti itu ya. Kita kurangi 21 kurangi 14, 21 kurangi 14 berapa kira-kira? Di sini 11 kurangi 4 7 ya, habis. Jadi 7/98. Terus jadi 7 hasilnya 7/98 ya. Tadi kan 14 kali 7 98 ya. 14 kali 7, maka kita coba bagi 7. 7 bagi 7 1, kecilin ya. 9 bagi 7 14. Jadi jawabannya 1/14 ya. Itu pakai cara silang. Kita ulangi ya. 3 kali 7 21, 14 kali 1 14, 14 kali 7 98. Kita kurang, hasilnya adalah 7. 21 kurangi 14, bawahnya tetap 98. Dikecilkan 7 bagi 7 1, kemudian 98 bagi 7 tadi kan gini ya. 14 kali 7 berarti 98 kalau dibagi 7 yang ini, maka hasilnya 14. Jadi jawabannya adalah 1/14. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memakai cara yang menyamakan bawahnya? Bawahnya kita samain ya dengan cara yang kedua. Misalkan, oke. Kita coba 3/14 kita kurangi, tadi kita pakai 1/7 aja ya. Nah, pakai angka berapa? Berarti yang besar 14. 14 bagi 14 1 kali 3 3. 14 bagi 7 2. Nah, jawabannya 1/14. Langsung ketemu ya. Langsung ketemu 1/14, sama tadi jawabannya. 1/14 ya. Jadi ada keuntungan dan ada mudah dan susahnya juga kalau memakai silang, dan ada mudah dan susahnya juga kalau memakai menyamakan penyebutnya ya. Kalian pilih yang mana. Bila mana memang kecil angkanya, lebih baik memakai menyamakan penyebutnya gitu ya. Oke. Kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu pengurangan pecahan campuran. Nah, kalau sebelumnya di penjumlahan pecahan, kalau pengurangan campuran kita kepalanya ambil gitu ya. Nah, disarankan kalau misalkan pengurangan tidak memakai cara itu. Kenapa? Bisa jadi yang depan penyebutnya itu lebih kecil dari belakang. Tuh. Jadi disarankan dijadikan pecahan biasa dulu ya. Nah, kita coba di pecahan yang penyebutnya sama. Nah, di sini kan 2 3/4, 1 1/4, bawahnya sama-sama 4. Nah, 2 3/4 jadinya 11/4, 1 1/4 jadinya 5/4. 11 kurang 5 6, bawahnya tetap sama 4, 6/4. Kita kecilkan, 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 3/2. Dibikin campuran 1 1/2 ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi. Nah, di sini pecahan campurannya dijadikan pecahan biasa 11/4. 4 kali 2 8 tambah 3 11. 1 1/4 jadi 5/4 ya. 4 kali 1 tambah 4 kali 1 4 tambah 1 5. Dikurang 11 kurang 5 6. Kemudian 4 masih sama jadi 6/4. Kita kecilin jadi 3/2. Bikin campuran. Bagaimana bikin campuran? Tulis dulu 2-nya. 2 kali berapa mendekati 3? 2 kali 1. Sisanya 1. 2 kali 1 tambah 1 3. Ya, sama aja 3/2 bikin campuran. Oke. Selanjutnya masih di pecahan campuran berpenyebut sama. Kita hapus dulu ini. Ya. Hapus. Coba kita lihat di sini. Nah, proporsi ini kok ada 3 doang. Berarti apa artinya? Kita sudah pelajari waktu itu ya. Di penjumlahan 3 itu artinya 3/1. 3 bagi 1 tetap 3 ya. Dikurangi 5/3. Nah, kita cari penyebutnya yang sama gitu ya. Nah, dipakai angka 3. 3 bagi 1 3 dikali 3 9 ya. Ini sama. 3 bagi 3 1 1 kali 5 5. Ya, karena sama-sama sudah 3, 9 kurang 5 berarti 4/3. Campurannya berarti berapa?
3, 1, 1/3 gitu ya. Jadi 1, 1/3. Tulis dulu bawahnya 3. Berapa kali bisanya 1, sisanya 1, 1/3. Seperti itu ya. Nah sekarang kita ke pecahan yang penyebutnya beda. Kalian lihat di sini penyebutnya 2 dan 4, di sini 1 dan 3 gitu ya. Kita coba selesaikan yang pertama dulu ya. Selesaikan yang pertama dulu. Oke, di sini ada 5 1/2, berarti 5 kali 2 10, 11/2. Bikin pecahan biasa dulu. Dikurangi 4 kali 1 4 tambah 1 5/4. Pakai cara mana dulu? Cara silang dulu ya, boleh. 11 kali 4 44 gitu ya. Dikurang 2 kali 5 10 ya, per 8. 44 kurangi 10 berarti 34 gitu ya, per 8 ya. Kita bagi 2 jadi 17. 34 bagi 2 17 per 8 bagi 2 4, 17/4 ya. Campurannya berapa? 4 kali 16, sisanya 1, 4 1/4 seperti itu ya. 4 1/4. Coba kita pakai cara yang kedua ya, memakai cara disamakan. Oke, tadi kan 11/2 ya, yang ini ya, dibikin pecahan biasanya. Dikurangi ini 5/4 ya, tadi udah ya. Nah berarti disamakan dengan angka yang besar aja nih, 4 berarti ya. 4 bagi 2 2, 2 kali 11 22, 4 bagi 4 1, 1 kali 5 5 ya, sama dengan 17/4, sama saja. Jadi 4 bisanya berapa kali? 4 1. 4 kali 4 16 tambah 17, 4 1/4. Hasilnya sama. Oke, kita soal yang kedua, pecahan campuran. Pengurangan pecahan campuran ya. Ini oke, kita lihat di sini sebenarnya pecahan biasa dengan pecahan biasa ini ya. Apa tapi penyebutnya berbeda. Oke, sini 9 itu menyimpan angka 1, dikurang 8/3. Nah, cara miring dulu. 9 kali 3 27 ya, dikurang 8, sisanya 3 ya. Berarti 27 kurang 8 berapa? 19/3. 19/3, 3-nya berapa kali ya? Ya kalau 7 lebih. Oh 6 kali ke 18, sisanya 1, 6 1/3. Nah, bagaimana kalau dengan cara bawahnya kita samakan ya. Kita hapus dulu deh ya, kita hapus dulu. Bagaimana kalau dengan bawahnya disamakan? Oke, di sini 9/1 kan tadi ya. Nah di sini 8 kurang 8/3. Oke, angka yang besar berapa? 3. Dipakai 3. 3 bagi 1 3, 3 kali 9 27, 3 bagi 3 1, 1 kali 1 kali 8 8. Nah, tetap aja hasilnya berapa? 9 19/3. Berarti bisanya berapa? 6 kali 6 kali 18 1. Jadi jawabannya sama. Tuh. Ini dengan ini, yang ini dikali ya, yang ini disamakan penyebutnya bawah, sama saja ya. Oke, boleh dua cara. Oke, selanjutnya kita sub materi pengurangan pecahan desimal. Kita masuk ya. Nah, sama seperti penjumlahan, kuncinya adalah diurutkan komanya. Diurutkan komanya ya. Kita lihat di sini 25,5, apa sih, tuliskan kembali. Ukurannya 12,8. Nah, ini udah lurus ya. Oke, ini sisa 4, 15 kurangi 8 3, 4 kurangi 2 2, 2 kurangi 1 2. Jadi jawabannya 12,3 ya. Selanjutnya yang ini kita hapus dulu biar atau di sini boleh. 40,45 kita kurangi 16,25. Kita kurang, ini 0, ini 2, komanya luruskan. Ini 10 kurangi 6, 10 kurangi 6 4, sisanya 3, 3 kurangi 1 2, 24,20. Atau kalian boleh tulis 20 nya nggak dianggap, boleh, karena koma di belakang 0 di belakang koma tidak dianggap. Jadi boleh nulisnya begini, 24,2 cukup, boleh ya, karena 0 nya ini ada di belakang koma, itu tidak dianggap, boleh ya. Kasihan ya tidak dianggap 0 nya.
Jadi boleh ditulis seperti itu ya Kak. Nolnya itu kalau sudah di belakang koma, paling belakang nggak dianggap. Oke ya. Selanjutnya kita yang ketiga masih pengurangan pecahan. Saya hapus dulu. Nah, di sini ada 25,56. Nah, dikurangi 13,5. Lah Pak, ini kosong, kasih aja 0 gitu. Ya, kurang ini 6, ini 0, komanya luruskan, 5 kurangi 3 2, 2 kurangi 1 12. Jadi 12,06 ya. Jawabannya 12,06 seperti itu. Alhamdulillah pengurangan desimal sudah, pengurangan pecahan desimal. Selanjutnya masih ada. Udah tadi ya, kita selesaikan di sini. Ya, diselesaikan di satu tempat. Oke, sudah. Oke. Sekarang kita pengurangan persen. Pengurangan persen. Nah, ini kurang besar ya. Oke. Kita besarkan. Oke. Ini. Oke, segini aja deh. Nggak bisa dikecilin ya. 58% berarti persennya kita pisahkan dulu aja. Tinggal 58 kurangi 25. 8 kurangi 53, 5 kurangi 3. Jadi kembalikan lagi persennya. 33%. Nah, salah satu lagi 64 dikurangi 35. Persennya kita pisahin dulu. Ini 14 kurangi 5 berarti 9. Di sininya 5 kurangi 3 2. Jadi 29%. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pengurangan aneka pecahan. Berarti pecahannya ini adalah bermacam-macam ya. Oke, kita dari mulai yang ini dulu. Ada ini pecahan biasa, pecahan campuran, desimal ya. Yuk kita kerjakan bareng-bareng ya. Oke, 17/8. Kita pakai samakan penyebutnya dulu ya. Ini jadi 3/2. Jadikan pecahan biasa dulu. Dikurangi lagi 2/10. Nah, 0,2 kan 2/10. 2/10. Kenapa? Di belakang komanya satu angka, jadi 2/10. Oke, Bobo sih mau nggak pakai ini nih, nggak pakai 2/10, tapi dikecilin. Jadi 1/5. Boleh nggak? Boleh. Ya, berarti 17/8 dikurangi 3/2 dikurangi 1/5. Bobo sih pakai cara yang dua-duanya bisa, tiga-tiganya bisa dibagi. Kira-kira kalau pakai angka 8 bisa bagi 2, tapi bagi 5 nggak bisa. Coba 5 kali 2 10. 10 bagi 5 bisa, 10 bagi 2 nggak bisa. 10 bagi 2 bisa, baru bagi 8 nggak bisa. Ya, 8 kali 2 16 nggak bisa. Coba kita ke 8 kali 5 ke sini. 8 kali 5 40. Oh, bisa semuanya Pak. Oh, berarti pakai angka 40 gitu ya. 40 bagi 8 5, 5 kali 11 5 ya. Kemudian 40 bagi 2 ini 17 ya. Maaf. Ini 17, bukan 11, ini 17. Wah, tulisannya kan nggak jelas ini ya. Oke, kita ulangi lagi. Ini 17 ya Kak. 40 bagi 8 5, 5 kali 17 kali 5 5 3, 5 kali 1 5 tambah 3 85 ya. Oke, jadi ini 85. Kita hapus dulu yang ini. Dikurang 40 bagi 2 20 kali 3 60 ya. Dikurang lagi 40 bagi 5 8. Nah, seperti itu. 85 kurangi 60 kurangi 8. 85 kurangi 60 5. 8 kurangi 6 2. 25 kurangi 8 ya. Kita hapus dulu di sini ya. Sehingga kita ke atas aja deh. Ya. Oke, sehingga 25 kurangi 8/40. Hasilnya adalah 25 kurangi 8 13/40. Selesai. Ya. Ini pakai cara menyamakan penjeputnya. Kita ulangi ya. Kita ulangi ya di sini. 2/10-nya kita kecilin jadi 1/5 ya. 1/5. Jadi kita memakai 1/5. Memakai angka 40. Kenapa dipilih 40? Karena ketika 8 kali 5 itu 40, bisa dibagi 8, bisa bagi 2, bisa bagi 5. 40 bagi 8
5 kali 17 85, 40 bagi 2 20, 20 kali 3 60, 40 bagi 5 8 kali 8, sehingga sisanya adalah 13. 25 kurang 8 13 per 40. Seperti itu ya. Oke, kita hapus yang ini. Kita coba pakai cara yang kedua dengan cara silang ya. Tadi kan cara penyebutnya sama ya, kita harus adil ya. Kita coba cara yang kedua. 17 per 8 dikurang 3 per 2. Nah, kita pakai cara ini dulu ya. Berarti 17 kali 2 itu 34, dikurang 8 kali 3 itu 24, 8 kali 2 itu 16. Ini sisanya berarti 10 per 16. Kita kecilin, bagi 2 5, bagi 2 8, 5 per 8. Nah, 5 per 8 belum selesai, dikurangi nih. 5 per 8 dikurangi, kan tadi 2 per 10 itu posisi kecilin jadi 1 per 5 ya. Masih ingat kata dia? 2 per 10 itu kita 2 per 10. Nah, sebentar. 2 per 10 posisi kecilin 1 per 5. Jadi nggak pakai ini tapi sampai 1 per 5 ya. Oke, kita hapus dulu ini. Jadi dapatnya tadi 5 per 8 ya. 5 per 8 dikurangi 1 per 5. Kurangi pakai 1 per 5. Jadi 2 per 10, 0,2 nya memakai 1 per 5. Kita pakai angka berapa? 40. 40 dibagi, kenapa 40? Karena 8 kali 5 40 ya, bisa dua-duanya. 40 bagi 8 5, 5 kali 5 25, 40 bagi 5 8. Oke, sisanya 13 per 40. Sama ya, sama dengan yang tadi, 13 per 40 juga. Oke, selanjutnya kita masih di pengurangan aneka pecahan. Di sini 5, berarti 5 per 1. Kita pakai cara yang menyemak menyebutnya dulu ya. Dikurang ini 3 per 2, pecahan campuran. Nah, di sini 50%. 50% tuh 50 bagi 51 192. Oh, pakai ini aja. 1 per 2 ya, biar nggak terlalu besar. Oke, kita ulangi, pakai 1 per 2 aja. Pakai 1 per 2. Nah, kira-kira pakai angka berapa kalau disamain dengan cara yang disamakan? Pakai angka 2 aja cukup ya, karena kan bisa dibagi semuanya. 2 bagi 1 2, 2 kali 5 10. 2 bagi 2 1, 1 kali 3 3. 2 bagi 2 1, 1 kali 1 1. 10 kurangi 3 7, 7 kali 1 6. 6 bagi 2 ya 3. Nah, 6 bagi 2 3. Selesai. Ya, jawabannya 3. Nah, bagaimana dengan cara silang? Oke, kita pakai cara silang ya. Kita hapus dulu. Diingat-ingat tadi jawabannya 3. Oke. Yang jawabannya 3 yang tadi ya. Oke. 5 per 1 kita kurangi dengan ini dulu, 3 per 2 dulu ya. 5 kali 2 10, ini sama dengannya, dikurang 1 kali 3 3. Ininya pakai 2, sehingga 7 per 2 ya. Kita kurangi lagi 7 per 2. Tadi kan ini kita jadi 1 per 2 ya, dikurangi 1 per 2, sehingga 6 per 2. Kenapa posisinya 2? Karena udah sama ya, sehingga 6 bagi 2 ya 3. Sama jawabannya ya, dengan cara disilang, dengan cara disamakan. Oh, masih ada satu lagi. Oke, ini 200 berarti 200 per 100 ya, gitu ya. Boleh nggak ini coret nolnya? Boleh ya kan, atasnya nolnya 2, bawahnya 0 2, kita boleh coret. Berarti memakai berapa posisi? Memakai 2 per 1 aja. 2 per 1 cukup ya. Di sininya, nah 3 kali 1 ditambah 1 4 per 3 ya. Kita kurangi lagi 0,3. Berarti 0,3 itu 3 plus 10. Tahu dari mana? Di belakang komanya satu angka, 3 per 10. Nah, kalau segini tinggal nyamain pakai 30. 30 bagi 1 30. 30 kali 2 60. 30 bagi 1 30 kali 2 60. 30 bagi 10 10 kali 4 40. 30 bagi 10 3 kali 3 9. 60 kurangi 40 itu 20. 20 kurangi 9 per 30. Jawabannya adalah 11 per 30. 20 kurangi 9 11. Ininya tetap 30. Jadi jawabannya 11 per 30 ya. Itu cara yang pertama, yaitu menyamakan penyebutnya. Sekarang kita cara yang kedua, coba.
dengan cara silang. Oke, kita ulangi lagi ya. Oke, yang ini 200 tadi kita sepakat ya, 200 berarti 2/1 dari mana? Dari sini, 200 per 100 coret-coret sehingga 2/1 ya. Dikurang 1/3 itu pecahan biasanya 3 kali 1 3 tambah 1 4/3. Nah, kita kalikan dulu dengan cara kali ya, berarti 6 kurangi 1 kali 4 4/3, hasilnya 2/3. Nah, 2/3 belum selesai, kita kurang ini 3/10 ya. Ini 20, ini 9/30. 20 kurangi 9 11, bawahnya 30, sama jawabannya 11/30. 11/30 ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita terakhir soal cerita pengurangan pecahan ya. Dalam soal cerita berarti memang kita harus memahami dulu soal ceritanya seperti apa gitu ya. Oke, coba Bapak ini mau kita besarkan. Cukup segini. Oke, soalnya kita baca. Ibu membuat 2 loyang kue untuk Rudi dan teman-temannya. Rudi dan teman-temannya ternyata sudah makan 1/4. Awalnya 2 loyang, maka 1/4 loyang. Sisanya berapa? Sisa kuenya di situ ya. Oke, sekarang dulu pensilnya, hapus. Oke, pensil ya. Oke, berarti 2 asalnya 2 loyang, 2 itu 2/1, kita kurangi 1/4. 4 kali 1 4 tambah 1 5 5/4. Pakai cara menyamakan berarti ini pakai angka 4. 4 bagi 1 4 ya. 4 kali 2 8, 4 kali 1 kali 4 kali 5 1 kali 5 5, sehingga sisanya 1/4 ya. Sisanya 1/4 seperti itu ya. 1/4, sisanya 3/4. Maaf, sisanya 3/4. 8 kurang 5 3/4. Oke, bagaimana kalau misalkan dengan cara tadi, dengan cara disilang ya. Berarti 2/1 dikurangi 5/4, sama saja. 2 kali 4 8, 1 kali 5 5/4, jadi hasilnya 3/4. Sisanya 3/4 loyang, 3/4 kue atau 3/4 loyang kue ya. Terakhir ini soal cerita ya. Oke, ini loyang masih sama, berarti kita ke sini. Pak Diman berhasil menjual 71/4 kg dan 15,5 mangga yang dimilikinya. Berapa? Pak Diman berhasil menjual 71/4 kg dari awalnya 15,5. Oh gitu Kak. Terjual berarti terjual kan kurang 71/4 kg, seperti itu ya. Awalnya 15,5 kg. Oke, kita coba kerjakan ya. Kita hapus dulu yang bawah coret-coretannya. Berarti 15,5 berarti 155 per 10. Betul gak? Ini kan 0,5, di 0,5 kan belakangnya 1, berarti per 10 ya, per 10. Kita kurang dengan ini berapa nih? 7 kali 4 28, 29/4. Nah, dengan cara apa dulu? Dengan cara apa dulu kira-kira? Dengan cara dipakai disamakan penyebutnya boleh. Dengan cara disilang juga boleh ya. Kita memakai cara apa nih Pak Fauzi? Memakai cara 20 bisa nggak? Bisa. 20 ya. 20 dibagi 10. Kita kecilin aja dulu ya. Bagaimana agar ini kan terlalu besar nih, kita kecilin dulu aja ya. Kita kecilin dulu aja, bagaimana biar tidak kurangi sampai ribuan gitu ya. Kita kecilin dulu ya. Kita dibagi yang ini ya. Kita fokus ke sini dulu deh. Nah ini nih, kita dibagi ini 155 dibagi 5, ini dapat 2 ya. 155 bagi 5, coba kita lihat. Nah gitu, bisanya berapa Pak? Ini bisanya 3, 15. Ini habis lah 31 Pak. Oh berarti 31 per 2 aja kita pakainya gitu ya. Nanti kan bawahnya kan 2 dengan 4A kan gampang. Oke, deal ya.
Oke, berarti kita memakai 31/2. Dari mana Pak Fauzi 3/2? Oh, 155 nya kita kecilin, bagi 2 bagi 2. Berarti ini 31/2. Dari mana? 10 bagi 5 2, 155 bagi 5 31. Dikurang 29/4. Nah, ini kan enak nih disamakannya. Berarti memakai 4 saja. Ya. 4 bagi 2 2, 2 kali 3 ini berarti 62. 4 bagi 2 2, 2 kali 3 1 62. Dikurang 4 bagi 4 1, 1 kali 2 29. Ya, 62 dikurangi 29. Kita coba lihat di sini. 62 dikurangi 29. Nah, 12 kurangi 9. Kira-kira berapa? 33 ya, kita kira ya. 12 kurangi 9 3. Di sini 5 kurangi 2 3. Ya betul, 33. Berarti 33. Nah, kita coba ini 33/4. 33/4. Bikin pecahan campuran berapa ya? 8. 8 kali 4 32. Nah, 8 1/4 kilogram yang belum terjual. Itu. Ya, kita ulangi lagi ya. Mundur dengan cara ini menyamakan penyebutnya. Pak Diman awalnya mempunyai 15,5, kita bikin pecahan biasa jadi 155/10. Kemudian di sini 7,14 ya, dijadikan pecahan biasa 29/4. Nah, supaya tidak terlalu besar ini dikecilkan dulu, dibagi 5 2, 10 bagi 5 155 bagi 5 31. Disamakan penyebutnya ya. Di sini pakai 4 bagi 2 2 kali 1 3 2 kali 3 1 62. 4 bagi 4 1 kali 29 29. Kita geser ke sini. 62 kurangi 9 hasilnya 33, berarti 33/4. Tadi kan di sini bawahnya 4 ya, ini ya. Oke. 33/4. Nah, bikin pecahan campuran. Tulis dulu 4-nya ke sini. 4 dikali berapa? Mendekati 33 bisanya 8. 8 kali 4 32, sisanya 1. Ya. Oke, kita bagaimana Pak Fauzi kalau misalkan pakai cara yang silang? Oke, kita pakai cara yang silang. Tadi hasilnya adalah 81/4 ya tadi ya, 81/4. Oke. Kita pakai cara yang tadi, jadi 155-nya itu dulu. Oke, pensil nanti. Jadi 155-nya per 10 gitu ya. Dikurang 7 kali 4 29/4. Nah, ini pakai 31 per dibagi 52 dikurang 29/4 ya. Nah, mau nggak mau kita kalikan 31 kalikan 4 berarti 124, bener ya? 31 kali 4 kali 1 4 kali 2 12 124. Kita kurangi 2 kali 29 2 kali 29 kali 2 18. 2 kali 2 4 5 58 ya, 58. Oke, 4 kali 2 8. 124 dikurangi 58. Coba kita ke sini. Di sini aja dulu. 124 kurangi 58. Nah, 14 kurangi 8 berarti 6. Nah, ini 11 kurangi 5 6. Berarti 66/8. Kita geser ya. 66/8 dibagi 2 33, dibagi 2 4. Ini 33 bagi 4. Nah, 33/4 ya, berarti bikin campurannya 4 8 8 kali 4 32. Nah, tambah 33. Sama ya dengan cara disilang. Kita ulangi ya. Dengan cara disilang. Ini 31 kali 4 124. 2 kali 29 58 ya. Kita kurangi hasilnya adalah 66/8. Kita geser. 66/8 disederhanakan jadi 33/4 ya. Kemudian bikin pecahan campuran 81/4 kilogram ya. Demikian yang bisa Pak Fauzi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian
juga bisa berlatih terus ya untuk melancarkan hitungan kalian khususnya di pecahan, karena pecahan itu kuncinya kita hafal perkalian. Mudah-mudahan kalian konsisten, kemudian juga selalu mengupgrade atau selalu perkaliannya dijaga hafalannya, supaya kita mengerjakan matematika khususnya pecahan bisa dengan cepat mengerjakannya. Dari Bapak Bojo cukup sekian, kita ucapkan astagfirullah 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 doa kafaaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Dari Bapak Bojo cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.